Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 39 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Ini ada Mazmur yang ada kesepisian. Dan sering-sering pada hari di rumah duka akan membawakan Mazmur ini dan menolong kita untuk merenungkan kehidupan kita dalam ini Mazmur Daud dengan tema lihat yang kekal dan lihat yang baik. Kita hanya seumur hidup hanya sibuk di dunia ini. Saya merasa banyak perkara yang penting. Waktu sekolah ingin ujian hal yang terpenting, dan waktu bekerja merasa pekerjaan itu yang penting. Tanpa terasa anak-anak mulai besar, nggak terasa kemudian pensiun, dan melihat satu persatu teman-teman pada meninggal, dan mulai bertanya apa makna hidup manusia, di mana ada yang kekal. Jadi kita harus melihat yang kekal. Kita berpegang pada yang kekal. Kemudian kita melihat akhirnya melihat apa yang terbaik. Kita bisa berpegang pada yang terpenting. Ayat 1 sampai 5, terjemahan Lai ayat 1 sampai dengan 6. Tahu bahwa hidup manusia cuma sementara, carilah yang kekal. Sendiri tahu kehidupan manusia itu hanya sementara. Carilah yang kekal. Di sini Mazmur dalam satu keadaan kita lihat di ayat yang pertama atau kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Ini mungkin Daud di masa tuanya, dia memahami sesuatu, yaitu untuk mengekang lidah itu sangat penting. Tidak peduli bagaimana orang mengataimu, kamu harus mengekang lidahmu. Sebab menahan mulut itu, mengekang mulut itu bisa menjadi orang yang sempurna. Dia tahu menjaga mulut dan kelakuannya. Pada saat orang di sampingnya berkata melakukan ini, dia hanya diam. Sampai di ayat kedua dikatakan, aku diam, aku membisu. Bukan hanya tidak berkata yang buruk dan yang baik, dia pun sedikit bicara. Pada saat kamu tidak berbicara, orang hanya merasa kamu hanya bisu. Aku dengar kamu demikian, mengapa kamu bisa demikian? Kemudian kamu tidak keluar untuk menjelaskan. Tertentu di dalam hatimu ada sesuatu, jadi kamu diam. Pemazmur masih diam, tidak menjawab, sangatlah menderita. Jadi di ayat kedua dikatakan, tetapi penderitaanku makin berat. Walaupun mulut tidak berkata-kata, tetapi dalam hati sangat banyak suara. Ada sebagian orang senang berbicara. Kamu melihat mulutnya dia terkatup, tetapi matanya terus berbicara, dan di dalamnya banyak sekali pikiran yang berputar-putar. Bisa kamu lihat Daud
Dia tahu harus untuk menjaga lidahnya. Tetapi orang di depan terus berbicara. Ada kalanya kalau dia tidak berkata-kata, itu hal yang sangat menderita. Jadi bagaimana? Ayat ketiga. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api, tetapi aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Sesungguhnya sudah tidak sabar lagi. Tahu untuk jangan merespon, tetapi sangat menderita. Maka api ini mulai menyala dan tapi Daud melakukan hal yang baik, tidak merespon kepada orang jahat, tetapi ia berdoa kepada Allah. Jadi kalau ada perkara, kita cukup beritahukan kepada Allah dan Allah akan mendengar. Semakin kita banyak katakan, Tuhan akan memberi respon kepada kita dan juga ada zaman hati. Jadi megang lidah bukan untuk tidak berbicara, tetapi kita berdoa kepada Allah. Dan apa yang ia doakan? Begitu banyak gosip, begitu banyak orang yang menuduh-nuduh, dan dia mulai berkata. Dia berkata kepada Allah demikian, ayat keempat, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan, Engkau harus aku sungguh tahu bahwa hidup manusia itu sangat pendek. Waktu kita masih kecil, kita ingin cepat besar, dewasa. Saya ingat waktu saya sekolah menengah, mendengar seorang Abia Tameng nih. Tameng Lon. Itu seorang artis ya, nama seorang artis. Dia ingin selalu umurnya 25 tahun. Wah, saya merasa sangat tua. Bagaimana orang selalu ingin tetap di umur 25? Sekarang merasa di umur 40 tahun juga sudah cukup baik. Dulu kamu ingin segera dewasa, ingin sekolah tiap hari. Setelah saya umur sedemikian, kamu akan merasa cepat sekali. Namun ketika hidup ini sangat pendek. Kemudian pemazmur berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, beritahukanlah betapa umur ajalku dan apa batas umurku. Hidupku ini cuma sementara. Sungguh Engkau beritahukan kepadaku bahwa umurku tidak panjang. Aku tahu akan batas umurku. Engkau beritahukan aku. Sungguh aku tahu berapa telapak saja Kau tentukan umurku. Ayat kelima. Sungguh hanya berapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagiku umurku seperti suatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hanya seperti membalikkan telapak tangan. Tuhan, Engkau melihat 1000 hari seperti 1 hari. Dibandingkan umurku sangat pendek. Sepertinya bukan demikian. Pada saat aku mengetahui
pada saat suku kita sungguh punya mengetahui, kamu akan tahu umurmu sangat pendek. Orang lain juga sama. Mereka hanya sibuk sana, sibuk sini. Mereka merasa sangat tegar, merasa berdiri dengan kokoh, dengan kekayaan yang besar, bisnis yang besar, tetapi itu hanyalah sia-sia. Kesia-siaan yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ayat kelima. Kesia-siaan ayat 11, sama saja di situ kesia-siaan, semua adalah sia-sia. Pada saat orang menunjuk-nunjuk atau mengata-katain, melihat kehidupan hanya sementara dan semua itu hanyalah kesia-siaan. Mereka berdiri dengan tegar, semuanya itu hanya kesia-siaan. Kemudian ayat ke-6. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Hidup manusia hanya yang fana. Sudah cukup untuk mengatai, sudah cukup. Orang lain merasa diri lain sangat lihai, sangat punya kesempatan, itu sia-sia. Orang pada sibuk sana dengan kesibukannya mengejar uang, semua itu juga kesia-siaan. Bagi sungguh kita melihat yang kekal. Pada saat kita ingin berpegang pada yang kekal, kamu akan menemukan bahwa banyak hal itu tidak penting. Maka matamu akan lebih tepat lagi seperti anak saya lagi masa pacaran. Saya berkata kepadanya, dalam segala hal kamu harus melihat dengan melihat secari kertas. Kamu bisa menerima dia, dipikir-pikir tidak bisa, tetapi kalau tidak bisa kamu harus berpikir yang lebih lagi. Kalau berpikir kamu bisa, kamu harus menerima. Waktu harus lebih panjang, lebih baik. Lebih panjang waktu kita melakukan sesuatu, lebih jelas dan lebih lagi teratur. Terlebih di kantor ada orang yang menindas rekannya dengan sembunyi-sembunyi melakukan hal yang tidak boleh diketahui orang lain, dan sesungguhnya ingin menginjak orang lain untuk naik pangkat. Melihat hal itu sangatlah pendek, berpikir sesudah aku naik pangkat tidak ada hubungan lagi dengan kamu, tidak terpikir kalau dunia ini sangat jauh dan suatu hari akan ketemu. Pada saat orang di sebelahmu kamu merasa mengenal mereka cukup lama, dengan menggunakan hal yang nalar untuk menghadapi, karena tergesa-gesa akan mengambil keputusan yang salah. Demikian juga di sini pemazmur, dia melihat yang pendek, merasa mencari uang itu lebih penting. Dia merasa dia akan hidup selamanya. Sesungguhnya dia merasa mengumpulkan harta itu penting dan merasa aku bisa hidup tenang, tetapi juga merasa diri sangat lihai.
dan orang di sekitarnya merasa yang apa mereka kerjakan tidak sesuai dengan isi hatinya. Ini tidak benar, itu tidak benar. Kemudian mulai menunjuk-nunjuk sampai pada pemazmur. Pemazmur sangat menderita pada saat dia mengerti hidup manusia itu fana, dan bahkan dia berdoa kepada Tuhan, mohon Engkau beritahukanlah kepadaku ajalku, maka aku bisa melepaskan segala tuduhan itu, aku bisa lepaskan. Mereka sibuk mencari uang, tapi aku mendapatkannya dikit, aku pun bisa lepaskan. Aku lepaskan sebab semua itu tidak penting. Ini poin yang pertama. Poin kedua 7 sampai dengan 11. Mencari suka berkenan bagi Allah dan bersuka cita seumur hidup. Kekayaan itu tidak penting. Orang yang mengataimu juga tidak penting. Sesungguhnya apa yang harus aku perbuat? Maka pemazmur di sini mohon kepada Tuhan. Dikatakan, dan sekarang apakah yang ku nantikan ya Tuhan, kepadamu lah aku berharap. Dia tertuju pada Allah dan mohon kepada Tuhan. Ayat ke-8, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, janganlah jadikan aku celaan orang bebal. Di sini kita perhatikan, lepaskan aku dari segala pelanggaranku. Dia tidak berdoa dengan mohon Engkau lepaskan akan dari kesusahanku. Tapi di sini pelanggaran. Ya, kita punya kesusahan, kita harus memohon pada Tuhan. Di sini pemazmur pada saat di situasi dia pada saat dia melihat kekekalan, dia mohon pada Tuhan untuk melepaskannya dari segala pelanggaran. Sama dengan dia mohon pada Tuhan untuk menjadi orang yang sempurna. Ini keinginannya. Janganlah jadikan aku celaan orang bebal. Orang berkata demikian ada alasan. Pada saat kita mohon pada Tuhan untuk menjadikan kita orang sempurna, maka musuh-musuh akan merasa malu. Aku mohon lepaskan aku dari pelanggaranku. Sesungguhnya aku tidak sempurna. Pada saat aku bermasalah, pengajaran Allah, teguran Allah akan datang. Jadi dikatakan, Jadi 10 maka dikatakan, hindarlah aku dari pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Mohon sempurna, mohon pada Allah agar terhindar, sebab aku tidak sanggup menahannya. Bukan hanya demikian, pemazmur pun demikian. Mereka melakukan yang jahat. Sesungguhnya pada saat ajaran Allah datang, mereka pun hanya sia-sia. Pada saat kita mengerti bahwa hidup manusia fana, kita ambil kesempatan untuk berkenan bagi Allah. Kita mencari yang kekal agar berkenan bagi Allah. Jadi dia terus di situ berdoa kepada Allah. Ayat 11, Engkau menghajar seseorang dengan hukum. Ayat 12, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakanku, minta tolong. Jangan berdiam melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangmu.
nenek moyangku. Di sini menyatakan hidup manusia hanya sementara. Dan ayat 13 di situ sangat bermakna, alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Alihkan pandanganku artinya jangan lekat melihatku, berpalinglah kepadaku. Aku tidak layak untuk engkau terus selidiki. Semakin engkau melihat aku semakin merasa aku orang berdosa. Aku tahu aku banyak masalah. Ini dalam level yang berbeda. Pertama dikatakan lepaskanlah aku dari segala pelanggaran. Dia punya keinginan untuk menjadi orang yang sempurna. Tapi di salah satu pihak dia tahu dia punya masalah, jadi dia mohon pada Tuhan untuk menghindarkan pukulan darinya. Tahu diri punya bermasalah, hati ingin memohon untuk kesempurnaan, tetapi pada akhirnya dia tahu dia masih di sini. Dia tahu bahwa tidak sanggup untuk Allah terus menatap dia. Jadi dikatakan, alihkanlah pandanganmu daripadaku supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Agar sebelum aku pergi untuk tidak datang lagi. Yaitu sebelum melalui jalan umur hidupku menjadikan aku orang yang bersuka cita, yang sempurna. Ini garis akhir, merasa orang begitu fana apa yang harus dilakukan. Gosip itu tidak penting. Kekayaan tidak penting. Di hadapan Allah menjadi orang sempurna itu lebih penting, tetapi harus berusaha tetapi tidak sanggup melakukannya. Jadi Allah berpalinglah padaku. Palingkanlah tatapanmu dariku, engkau demikian memandangku, aku pun tidak sanggup. Yang aku lakukan ya udah, aku melakukan yang tidak berkenan bagimu, engkau lepaskan. Aku tahu aku harus mengaku kesalahanku sebelum aku pergi melepaskan umur hidupku. Aku bisa pergi dengan bersuka cita. Ini yang dilihat oleh pemazmur. Apakah juga ini juga pandangan bagi kita? Kita selalu merasa sibuk itu sangat penting. Pada masa kecil, pekerjaan rumah itu sangat penting. Tamat sekolah juga merasa pekerjaan itu sangat penting. Kemudian merasa menikah itu penting. Kemudian merasa punya anak penting. Kemudian merasa pekerjaan rumah anak itu sangat penting. Punya rumah sangat penting. Kemudian percaya Tuhan sangat penting. Kemudian merasa suami percaya Tuhan itu penting. Akhirnya Tuhan mencintai aku lebih penting. Kemudian merasa anak bisa menikah orang yang baik, punya menantu yang baik, itu sangat penting. Kemudian mulai masuk ke panti jompo. Ya, demikian hidup manusia. Ya, itu seperti satu siklus. Kemudian bye-bye lah. Jadi pas pemazmur di sini satu gambar yang mereka sibuk itu hanya kesia-siaan. Bagi setiap orang juga sama, kita harus
di umur kita, seumur hidup kita untuk menggantikan dengan yang kekal. Kita di sekolah menengah harus sungguh-sungguh sekolah agar mendapatkan kesempatan sekolah di universitas, menggantikan kesempatan kita untuk sekolah di sekolah universitas atau di dalam kerja selalu lembur OT yang digantikan untuk naik pangkat. Kita bisa mempersiapkan waktu kita untuk tahap berikutnya, tetapi semuanya itu dipersiapkan untuk hidup kita yang sekarang. Setelah dialami, waktu telah diberikan, hanya kembali kepada asalnya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Ada hikmat seperti pemazmur. Dia bisa dengan waktu yang fana yang menggantikan untuk yang fana. Banyak hal yang bisa dilepaskan. Orang bilang begini begitu, apa untungnya? Umurku pendek, umurnya juga sama, itu tidak penting. Dulu waktu kami ribut di kantor, karena ide-ide yang berbeda, dan bos kami akan berkata satu kata, asal yang tidak tercatat dalam sejarah itu tidak penting. Kalau tidak penting, jangan banyak yang bicara. Lakukanlah hal yang berguna. Ini kan sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi bagi pemazmur yang dikatakan itu lebih tepat dengan yang fana untuk menggantikan harga yang kekal. Di hidup kita sekarang kita carikan yang sempurna, di dalam yang kekal kita lebih lagi bersukacita. Kita di bumi pun bisa bersukacita, hubungannya sukacita dengan Allah, tetapi sampai pada yang kekal itu lebih lagi indah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita
Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan, di Alkitab berkata, setiap orang waktu dia merasa aman, seperti siklus. Dan mereka sesungguhnya hanya beberapa telapak saja kau tentukan umurku, hidupku seperti suatu yang hampa. Ia seperti setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudara semua, kita bisa merenungkan, adakah hal yang kita merasa penting yang tidak bisa kita lepaskan? Mungkin merasa rumah tangga, pernikahanmu, atau punya pacar itu yang penting. Dan apa ya hal yang sulit untuk kita lepaskan? Mari kita berdoa. Kita renungkan, kemudian kita berdoa.
Saudara, semua kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Kalau ada orang yang bisa sharing kepadamu di sebelahmu, kalian boleh saling mendoakan. Mari kita bersama berdoa. Your grace. Tuhan, aku perlu hadirat-Mu. Sungguh aku perlu hadirat-Mu. Roh Kudus, Engkau, kami mohon kepada untuk mendekat kepada kami. Roh Allah, datanglah di dalam hatiku. Sungguh aku perlu akan Engkau. Pejamkan mata kalian. Nikmati hadirat Allah. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau untuk mendekat pada kami. Tuhan, hadirat-Mu saat ini, di saat ini datang. Tuhan, bukalah mata rohani kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dan berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mau menjaga. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak
menahan mulutku dengan kekang menahan mulutku selama orang fasik masih ada di depanku. Saudara semua, kita pegang pada Roh Kudus untuk masuk di dalam jiwa kita di hal yang menjamamu, hal yang kamu berpegang yang sulit untuk kamu lepaskan. Kita mudah tergelincir. Ada kalanya sebagian orang sulit untuk melepaskan mukamu pada saat orang menginjakmu di dalammu. Marahmu menjadi bergejolak. Bahkan aku menerima saudara-saudari, sulit, kamu sangat mengutamakan anakmu. Pada saat mereka tidak mendengar, mereka melawan, mulutmu tidak berkata yang jahat, tetapi hatimu sangatlah marah. Berikan waktu teduh di saat ini. Kamu memberikan Roh Kudus untuk mengingatkan kita di masa hidup kita harus menjadi orang yang sempurna. Roh Kudus mengingatkan kita dan kita mengaku akan kesalahan kita, termasuk pikiran kita, termasuk mulut kita, termasuk apa yang kita kerjakan. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar, bahkan mau untuk mengampuni. Aku juga menerima ada di dalam kita selalu. Mengapa orang melakukan ini? Sepertinya dia baik, tetapi aku, Allah berkata, anakku, buanglah ragi ini. Buanglah ragi ini. Bahkan aku menerima saudara di antara saudara-saudari semua, kamu dalam mengelola uangmu tak terkendali. Kamu ingin berubah tetapi tidak sanggup. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Serahkan kepadanya. Bahkan ada di antara saudara-saudari kita masih terikat akan hawa nafsu. Kamu tidak bisa mengendalikan diri padamu. Allah berkata, datanglah di hadapan tatahku. Aku mau berbelas kasihan kepadamu. Mohon Tuhan Engkau menolong kami, Tuhan, agar di dalam hati kami hanya merenungkan Engkau, dan semua yang kami lakukan, Tuhan, mohon Engkau ampuni. Di dalam kami sangat ingin punya hasrat keinginan kami sendiri menurut keputusan orang lain. Kami selalu berpegang pada barang-barang yang sia-sia. Sepanjang umur kami di dalam tangan kami, di dalam Engkau, di depan Engkau seumur hidup kami, semuanya hanyalah hal yang fana. Tuhan, kami hanya berpegang pada barang-barang fana ini adalah satu yang fana, yang hanya seperti bayangan. Tuhan, ampunilah kami hanya mementingkan apa yang keperluan kami, baik itu dalam hubungan, keuangan, atau mulut kami. Bermacam-macam kami merasa keperluan kami di sepanjang hidup kami itu hanyalah kesia-siaan belaka.
Tuhan, mohon Engkau untuk kami kembali tertuju kepada Engkau, agar kami punya hati untuk mengoreksi diri kami sendiri, sehingga kami bisa melepaskan. Tuhan, ampunilah kami, tolonglah kami agar selalu merenungkan hal yang kekal, tertuju kepada Engkau. Pada saat kami melihat yang kekal di umur manusia, hanyalah fana, hanyalah pendatang, hanyalah menumpang. Seberapapun umur kami, sepanjang hidup kami, di dalam kegagalan, begitulah hanyalah sementara, hanya sangatlah pendek. Apa yang harus kami pegang lagi? Tuhan, berilah kami agar kami tertuju kepada Engkau dan berpegang kepada janji yang Kau berikan kepada kami, agar mata kami hanya memandang Engkau, sebab hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya bergantung kepada Engkau. Tuhan, di dalam yang kekal, yang berkenan bagimu, hanya dalam yang kekal kami mendapatkan sukacita Allah. Saudara semua, mata kita pandanglah salib. Kita jangan melihat hal-hal dunia yang memberikan kebaikan kepada kita, tetapi Tuhan Yesus, kami hanya memandang Engkau yang disalib, yang menyelesaikan keselamatan yang besar, penebusan. Karena Engkau, kami bisa mendapatkan berkat dan bersukacita. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Engkau Allah yang mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Haleluya. Sebab di dalam Engkau ada sukacita yang kekal dan harapan yang kekal. Mari bersama kita berdoa dalam bahasa roh. Kita berdoa untuk hidup kita. Yang kita pegang itu yang kekal. Tuhan, Engkau yang beri kami baik itu panggilan atau satu kata untuk menguatkan iman kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan, Engkaulah Allah kami, seperti minyak yang harum yang ditumpahkan di atas kami. Di ayat dikatakan, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Pulihkanlah sukacita kami. Tuhan, kami datang kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami kembali fokus kepada Engkau. Pulihkan sukacita dan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini, dan dunia tidak bisa mengambilnya. Tuhan, yang kami perlukan akan ini. Tuhan Yesus, alihkan pandangan ini, bukan hanya Engkau mengampuni dosa kami, tetapi Engkau memberikan harapan kebangkitan. Tuhan, kami hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepada Engkaulah yang bisa memulihkan kehidupan kami.
pulihkanlah sukacita bagi kami. Mohon Roh Kudus untuk memenuhi kita. Lebih banyak lagi roh sukacitamu Tuhan, Engkau penuhi kami. Sukacita yang datang dari langit, dari surga, sukacita surga. Tuhan, kami mohon Engkau untuk menolong kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau membuka mata kami, bukalah hati kami agar kami melihat berharganya yang kekal, agar kami mencari hak perkara yang di atas. Dalam nama Tuhan Yesus saya memberkati semua saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Tuhan, Engkau menolong kami untuk melihat yang kekal. Tolong kami agar berpegang kepada yang terbaik. Tuhan, Engkau menolong kami di hadapan Engkau menjadi orang yang tanpa celah. Tuhan, agar kami bisa masuk di dalam kekal-Mu. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini. Bagi siapapun kami bicara, apapun yang kami kerja, penuh dengan anugerah dan sukacita-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.